Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tema hari ini adalah tentang takut dan kalut. Takut, ibu kira-kira takut apa? Takut mati? Takut nggak? Ada nggak perasaan takut mati? Ada? Ada. Wajar atau tidak takut mati? Takut mati adalah wajar. Biasanya kenapa kita takut mati? Bekal tak ada atau bekalnya kurang. Kemudian membayangkan apakah nanti disiksa di kubur atau tidak. Karena itulah jadi takut. Tapi kalau takut mati karena takut jumpa yang seram-seram, itu takut yang salah. Takut mati karena tak ada bekal, itu bagus ya. Jangan pula orang tak takut mati, dia berarti sombong dia nih. Istilahnya orang yang tak takut mati sombong. Karena apa? Kemungkinan dia tidak mempercayai ada kehidupan setelah kematian ya. Kemungkinan juga orangnya tak bertuhan, ateis. Ya, jadi ya udah, orang ada, manusia itu ada, tiba-tiba. Itu yang mereka percayai. Kalau berakhir ya udah, berakhir, selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau kita percaya ada kematian, kemudian pasti akan ada kehidupan setelah kematian dan semua akan dipertanggungjawabkan. Takut ditinggal suami? Takut juga. Takut dimadu suami? Kok jawabnya kencang, lebih kencang yang ini daripada takut mati tadi. Tak ada yang pasrah nih, tak ada yang tawakal. Lebih baik suami meninggal daripada suami menikah lagi. Kalau kematian udah lewat, tak nampak lagi. Kalau di madu tuh nampak tiap hari, dengar kabarnya, sakit hati kita, nangis kita. Nah ini dia. Berarti kan menunjukkan bahwasanya kita ini masih ada rasa cinta dunia. Takut kehilangan apa yang kita punya di dunia. Apa? Suami, anak, uang, apalagi ibu, kesehatan. Ya, nah, ini hal-hal yang manusiawi. Ya, tapi kalau sudah di dalam tahapan yang berlebihan, maka dia tidaklah bagus. Ada nggak orang takut tidak sholat, takut terlepas ibadah sunnahnya? Ada nggak? Ada, tapi jarang lah ya. Kebanyakannya orang ini kalaupun tak sholat 5 waktu terlewat pun santai aja kayak di pantai, slow dia. Ini ada jenis kayak gini nih. Sebab apa? Dia tidak tahu nih harus menyiapkan bekalnya sebelum mati. Ada nggak orang takut keciduk polisi gara-gara pakai narkoba? Ada nggak orang takut diciduk polisi ketika buat prostitusi? Nah ini, kalau orang-orang yang bermaksiat, mereka bermaksiat dalam keadaan mereka tidak takut itu semua. Tetapi kalau sudah nampak efek-efeknya, barulah mereka takut. Contohnya, anak-anak kita yang remaja ataupun yang udah usia mau menikah, banyak juga yang datang ke saya bercerita atau meminta nasihat. Bagaimana banyaknya orang-orang yang hijrah ini mengalami situasi yang susah ketika dia mau menikah. Ada yang datang, Bu, mau melamar, ada yang suka. Cuman masalah di sini, dulu pernah berbuat zina. Ketika dia berbuat zina, dia tidak takut. Yang ada yang di dalam kepalanya, wah, pingin buat. Nafsu itu. Tapi kalau sudah terjadi, baru terlihat takut akan efeknya.
dan benar terjadi efeknya. Itu apa? Kehormatan terambil, kemudian hidup dengan status sebagai pezina. Kalau sempat ketahuan dan viral, itu susah menghapusnya. Dalam sejarah kehidupan kita itu udah terekam di mana-mana, sudah menjadi konsumsi publik. Assalam, hancur ke depannya. Kecuali orang-orang yang mampu bersikap dengan adil, yaitu apa? Ketika seseorang yang bertaubat, ya, dia anggap juga sama dengan Allah. Orang ini memaafkan juga orang yang sudah bertobat tadi dan tidak menjudge bahwasanya orang ini selalu berdosa terus sampai meninggal. Ya, ini ada orang-orang seperti ini, Bu. Tapi orang di luar sana nih ada yang lebih banyak siapa? Kalau di dunia maya, netizen nih luar biasa. Kalau komentar, sebab apa? Kan tidak diketahui orangnya siapa. Mungkin aja akun yang bodong, misalnya akun palsu. Ya silakan komen macam-macam, tuh tajam-tajam semua itu. Kalau orang yang dibicarakan baca komentar itu semua, bisa stres, dia bunuh diri. Nah itu ya. Nah, yang tadi misalnya contohnya pezina banyak datang. Gimana Ustazah? Apakah perlu saya mengatakan kepada calon suami saya tentang masa lalu saya? Sebab dia juga tanya juga. Ada yang nanya, ada yang tidak. Nah, perlu atau tidak mengungkapkan bahwasanya dia sudah tidak perawan lagi. Nah, kalau kita kan harus, Bu. Karena sebagai pihak yang takutnya nanti ketika sudah pernikahan itu terjadi, dia merasa tertipu. Seperti membeli apa itu? Kucing di dalam karung. Nah, ini peribahasa ibu-ibu aja yang tahu. Ini mudah-mudahan dia tahu. Nah, kemudian tapi, ini ada tapinya. Nabi kita malah mengatakan, kalau engkau melakukan perbuatan yang keji ini, jadi ini Nabi sesudah beliau merajam seseorang, Nabi bilang sama orang-orang yang hadir, kalau engkau melakukan perbuatan zina, perbuatan keji ini, jangan laporkan kepada kami. Kami itu siapa? Rasul. Maksudnya Rasul di dalam posisi itu adalah sebagai pemimpin negara Islam, ya. Jangan dilaporkan kepada kami. Kalau sampai berita itu ke kami, maka kami akan tegakkan hukum. Hukumnya apa? Rajam bagi yang berzina, dia dalam keadaan sudah menikah, sudah punya pasangan yang halal. Kalau untuk yang belum menikah dia berzina, maka 100 kali cambuk, akan diasingkan dari kampungnya. Jadi bagaimana? Maju mundur ya kena juga. Tetapi ya itu, kenapa Nabi memberikan pendapat seperti itu? Baiknya dijaga rahasia tentang zina ini, karena mendirikan hukuman zina itu tidaklah mudah. Mencambuk orang 100 kali itu tak gampang, tak mudah, apalagi merajam. Bahkan ada yang melaporkan langsung ke Nabi sendiri, ya, saya berzina ya Rasulullah, tegakkanlah hukuman kepada saya. Suruh balik, hamil, ya kan dia hamil tuh, suruh selesaikan masa kandungannya dan sampai melahirkan. Kemudian datang lagi ke Nabi, jatuhkan hukuman kepada saya Rasulullah, suruh balik lagi sampai selesai menyusukan anaknya. Sudah selesai baru balik, baru ditegakkan hukum rajam baginya. Susah, Bu. Harus ada saksinya juga. Nah, anjuran seperti ini, ya, perintah janganlah sampai memberitahu orang bahwasanya kita pernah berzina, itu agar hanya Allah dan dia saja yang tahu, dan taubatnya hanya Allah dan dia saja, antara itu aja. Syarat diterima taubatnya adalah apa? Taubatan nasuha, tidak pernah diulangi lagi, maka insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosanya. Jadi bukanlah syarat diterima taubat orang zina tadi dengan ditegakkannya hukum hudud, yaitu dicambuk ataupun dirajam, tetapi masalah taubat antara dia dengan Allah. Jadi diberikan kesempatan agar orang-orang sedunia ini tak tahu tentang aib dia. Jadi status pezina itu tidak lekat sampai akhir hayat kepada dirinya. Simpan saja. Itu. Tapi kemudian kalau nanti di pernikahan si suami tahu juga, ya berarti itulah konsekuensinya. Dan konsekuensi ini jarang diingat orang ketika dia berbuat maksiat itu. Ya.
Tak ada rasa takut kepada Allah ketika dia berbuat maksiat itu. Orang maling, nyongkel kotak infak, ada dia takut? Takut sikit-sikit aja kan, nampak orang itu, ya. Takut ketahuan, ya. Takut digebukin, ya takut juga gitu kan. Cuman takut kepada Allahnya itu tak ada. Nah, itu masalah. Takut virus corona? Boleh atau tidak nih? Hah? Pendengarnya takut. Baik, sekarang kita bahas takut dan masalah kalut ini di dalam Islam bagaimana. Baik, yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 48. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Itu ya. Orang-orang yang takut kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan surga. Orang-orang yang tak takut kepada Allah, kemudian dia banyak berbuat dosa, maksiat, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, ini dalil bahwasanya taat kepada Allah, takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya. Nah, seterusnya nanti kita akan bahas apakah wajibnya ini sampai mana? Apakah seseorang wajib takut sampai takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan bahwasanya dia Allah tak akan mengampunkannya? Boleh atau tidak takut yang seperti ini? Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini dalil satu lagi, Al-Maidah ayat 44 tentang takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini adalah hak Allah, ya, hak Allah kepada kita. Kewajiban kita adalah takut kepada Allah, karena Allah ini yang menciptakan kita, yang mampu melakukan segalanya. Lihat aja virus corona nih, mampu menghentikan aktivitas manusia, aktivitas ekonomi, aktivitas perkantoran, ya Bu, banyak kantor yang dicutikan paksa. Orang-orang tidak mau pindah, tidak mau bergerak, tidak mau traveling, ya. Orang yang di Cina itu, bahkan yang di Wuhan, kotanya itu diblok, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk kecuali pemerintah. Orang-orang yang sedang mempunyai kepentingan untuk memberantas virus ini. Jadi orang-orang yang diketok pintu rumahnya itu ada pada komplain. Sebab apa? Nggak bisa kerja, kami kan punya kerja, terus uangnya dari mana? Nah itu loh Bu. Bahkan ada travel yang baru buka, misalnya travel baru buka, tutup lagi. Istilahnya apa? Umrohnya ditutup sementara, padahal dia baru mendirikan travel umrohnya. Tuh, ada lagi travel umroh yang sudah besar, luar biasa ya, tiba-tiba bisa dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasanya. Sebab itu sumbernya, sumber penghasilannya hanya itu, umroh tadi. Sedangkan umrohnya ditutup. Nah ini kuasa Allah semuanya. Kalau sempat terjadi di Indonesia sampai di blokade satu kampung, satu kota, baru akan terasa sangat imbasnya. Maksudnya apa ini? Gak ada kuasa kita, hanya Allah saja yang punya kuasa. Sekali Allah menunjukkan kuasanya, habis kita. Tapi kalau ada juga orang yang tak takut dengan ini, itu perlu dipertanyakan itu, ya. Terlalu sombong di dunia. Ketika sudah nampak tanda-tanda ini, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi dia acuhkan. Baik, surah Al-Maidah ayat 44. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi takut kepada orang-orang kafir ketika beliau berdakwah. Jangan kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Nah itu, ya. Jangan takut kepada manusia. Ya manusia yang ciptakan siapa? Kan Allah.
maka sepatutnya takutnya kepada Allah. Kalau Allah dah berkata, maka kun fayakun. Kalau Allah dah berkata mati ni manusia ini yang zalim tadi, maka mati dia. Contoh, tidak perlu mengirimkan tsunami, gempa bumi untuk mematikan Raja Namrud. Tapi kalau Allah dah berkata mati si Namrud, mati dia dengan cara yang mudah. Gimana cara matinya, Bu? Diserang oleh serangga, satu aja serangganya tadi yang masuk ke dalam hidungnya, habis itu mati. Kalau Allah dah menunjukkan kuasanya, maka akan terjadi. Nabi Yusuf, untuk mengeluarkan Nabi Yusuf yang dizalimi dari penjara, tidak perlu dengan serombongan tentara. Cukup dengan apa? 2 tafsir. Tafsir mimpi. Jadi ada 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf juga. Mereka minta tafsirkan mimpi mereka apa. Ya, dengan mimpi itu, yang satu akhirnya memang nasibnya meninggal, yang satu hidup. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf pesan kepada yang selamat tadi, dia akan jadi pelayan kepada raja yang berkuasa masa itu. Pesan, nanti kalau dah jumpa raja, sampaikan bahwasanya saya di penjara ini disebabkan karena kezaliman. Seperti itu. Walhasil keluar juga, walaupun agak terlambat. Keluar dari penjara. Kemudian Allah memuliakan di saat Allah ingin memuliakan seseorang. Ya, dimuliakan Nabi Yusuf ini, kemudian beliau menjadi Kementerian Keuangan di negara tersebut, yaitu di Mesir. Dengan datangnya Nabi Yusuf ke Mesir, Ustazah kok datang? Emangnya dulu di mana? Dari bumi Syam sana. Kok bisa sampai ke Mesir? Karena dimasukkan ke dalam sumur. Takut nggak? Takut. Tapi takutnya tetap dengan berbekalkan taat kepada Allah, percaya bahwasanya Allah ini Maha Kuasa, dan jika datang masanya pasti Allah akan selamatkan, dan pasti akan ada hikmah di sebalik ini. Ya sumur dimasukin, siapa yang nggak takut? Takut, dan takut yang jenis ini adalah wajar. Itu ya. Maka ketika Nabi Yusuf di bawah sumur, ada kafilah ngambil air. Ambil air, kalau zaman sekarang mungkin kita yang muda-muda ini tidak tahu lagi cara nimba air. Ibu-ibu ini jago semuanya, ya. Jadi saya pernah diundang ceramah itu ke kampung, sebuah kampung, Ustazah harap maklum ya. Ada apa itu? Ala kadarnya ya, tempat nginap kami di rumah kami, ya, nggak ada kamar mandinya, Ustazah. Saya pikir gimana caranya nanti itu ya, sebenarnya. Oh, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Sampai sana betul-betul memang tak ada kamar mandinya. Jadi ada sumur saja, Bu. Terus ruangan di belakang, pekarangan belakang rumah, ada sumur situ, tapi ditutup sama seng-seng semuanya. Cuman kita kalau berdiri masih bisa ngelihat apa tumbuh-tumbuhan, pucuk ubi dan sebagainya itu. Kalau malam buang airnya, takut. Yang takut seperti ini wajar atau tidak? Takut, ya kan, dilihat orang, takut tiba-tiba entah ada apa, yang kayak gini, boleh atau tidak? Ustazah saya timbahkan airnya ya, gitu ya. Ya, udah ditimbakan. Rupanya saya mandi airnya agak boros sedikit. Terus sisanya gimana nih ya? Nimbah sendiri nggak bisa saya. Ini generasi ya milenial nih tak bisa, apalagi dia tak kenalnya nih timba-menimba nih, ya. Kalau air dah mati, bingung dia mau berwudu kayak mana. Padahal air tuh ada. Dan sekarang jenisnya sumur-sumur nih jarang ya. Adanya langsung ya ke bawah. Seperti itu. Jadi Nabi Yusuf pun seperti itu, takut. Ya jelas takutnya wajar. Kemudian ditimbalah air, adalah orang yang naik di atas timba itu. Siapa? Nabi Yusuf. Dibawa oleh kafilah itu sampai ke Mesir. Maka disitulah ceritanya kenapa kok banyak Bani Israel, sebab cerita ini. Dan ini adalah hikmahnya. Jadi setiap kejadian ada hikmahnya. Hikmah kok ada nabi, anak kecil masa itu Nabi Yusuf ya, dimasukkan ke dalam sumur. Apakah zalim Allah? Allah tak pernah menzalimi hambanya. Yang ada adalah hamba yang menzalimi Allah. Kata-kata zalim ini maksudnya apa, Bu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tak sesuai.
Jadi kalau Allah harusnya ditempatkan sebagai di tempat yang mulia, yang kita agungkan, kita harus taat kepadanya. Ketika kita berbuat dosa, berarti kita berbuat zalim dengan menempatkan Allah tidak pada tempat pengagungan atau pemuliaannya. Nah itu dia. Maka sampailah Nabi Yusuf ke Mesir. Nabi Yusuf ke Mesir ini setelah peristiwa yang tadi, udah masuk penjara. Ya sebelum masuk penjara ibu tahu kisahnya ya, yang kejar-kejaran itu, diajak berzina. Nah itu. Kemudian akhirnya masuk penjara, kemudian masuk jadi kementerian. Nah, kata-kata Bani Israel itu, Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf. Israel artinya suka berjalan malam. Jadi diberikan titel baru, nama baru Nabi Yakub, Israel. Bani itu keturunan atau anak-anak, dari kata ibnun, ya. Bani Israel berarti anak keturunannya Israel, anak keturunannya Yakub alaihi salam. Disitulah akhirnya Mesir itu penuh dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Di bawah siapa? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf akhirnya menikah, kemudian ya berketurunan banyak di sana di Mesir. Kemudian sampailah dalam masanya Nabi Musa. Nabi Musa ini juga orang Yahudi, Bani Israel. Banyak nabi-nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Ya, termasuk Nabi Isa sendiri itu juga yang diturunkan kepada Bani Israel. Cumanya nanti ajarannya namanya agama Nasrani. Itu, ya. Baik. Dalil berikutnya Ali Imran ayat 175, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kepadaku itu maksudnya kepada Allah. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dikaitkan kata-kata jika benar kamu orang yang beriman, maka takutlah kepada Allah. Orang yang tak punya iman, ya, dia tidak takut kepada Allah. Dia takutnya kepada yang lain. Ya, jika kamu benar-benar orang yang beriman, maka takutlah kepada Allah nih. Ada jenis orang yang beragama Islam dipanggil muslim, tetapi imannya tidak benar-benar. Islamnya Islam KTP misalnya, atau Islamnya campuran antara menyembah yang lain-lain. Ini berarti dia melakukan syirik. Jika benar dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada virus corona, jangan takut kepada yang lainnya. Nah itu kalau benar-benar kita orang yang beriman. Ini ada orang yang kalut, seperti tidak punya Tuhan, padahal dia punya agama. Cuman dia tidak benar-benar beriman dengan Islam itu. Muslim nggak dia? Muslim, KTP-nya Muslim, tetapi ketakutan sekali sampai tahap panik dan kalut dalam menyikapi datangnya corona. Udah masuk Indonesia corona nih. Hari ini ada 4 ya Bu positif WNI. Ya. Tetap kita harus berdoa, tetap kita harus waspada, tetapi janganlah sampai ketakutan, sebab orang-orang yang takut ini seperti orang yang tak punya Tuhan. Padahal penyakit itu, virus itu yang menciptakan pun Allah. Dinamakan virus itu makhluk. Dia makhluk. Kok makhluk saja? Dia kan virus. Arti kata-kata makhluk itu harus diketahui dulu. Dari kata-kata khalaqa, menciptakan. Ya, makhluk berarti yang diciptakan. Maka yang menciptakan siapa ini? Virus ini. Allah. Allah Khalik. Khalik itu adalah yang menciptakan. Makhluk yang diciptakan. Berarti virus corona walaupun bentuknya virus, bukan manusia, bukan jin, bukan setan, tapi dia tetap dinamakan makhluk. Nah itu dia. Makhluk Allah. Allah yang ciptakan, maka Allah juga yang mempunyai kuasa untuk menghilangkannya. Nah itu. Kalau kita benar-benar orang yang beriman. Nah itu tanya berarti kepada diri sendiri, apakah kita ini takutnya berlebihan sampai-sampai lupa kalau Allah itu berkuasa,
Lupa kalau Allah yang menciptakan virus itu. Ya. Diborong semua, masker diborong, sanitizer diborong. Pekan baru nih, jauh sebelum ada positif virus corona di Indonesia nih, saya nyari masker, Bu. Gak ada lagi yang di besar-besar nih ya, apoteknya Mbak Yani itu. Gak ada. Pergi ke apotek yang kecil-kecil dekat rumah baru ada. Indomaret adalah ya beberapa. Nah ini dia. Pada akhirnya yang mematikan kita bukan karena virus, tetapi karena saudara kita yang memborong masker, sanitizer, ya, desinfektan. Nah itu. Kalau orang yang miskin-miskin ini apa nggak punya takut dia? Dia takut juga, tapi mau buat apa? Tak ada uang mau beli itu semua, kan gitu. Jadi apa bekal mereka? Ya udah Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Udah selesai. Pakai wudu. Gak usah pergi ke luar negeri. Dah, duduk rumah. Selamat dunia akhirat insya Allah. Karena semuanya untuk masalah takdir ini Allah yang punya kuasa. Bukan masalah layak atau tidak layak. Bukan masalah dia dekat dengan sumber virus atau tidak. Ada orang yang dekat tetapi tak kena dia. Bukan karena dia juga muslim atau non muslim, tetapi karena Allah mau. Kalau Allah bilang yang kena muslim, ya udah kena muslim. Lihatlah tsunami. Tsunami berlaku di Aceh, Serambi, Mekahnya Indonesia. Banyak muslimnya. Yang meninggal itu apakah kafir semua? Tidak. Yang meninggal itu apakah bermaksiat semua? Ada orang berkomentar bilang tsunami itulah rasakanlah orang Aceh itu berperang aja kerjanya. Mulut dijaga. Sebab apa? Yang namanya takdir ini bukan yang saya sebut tadi, layak atau tidak layaknya, tetapi karena Allah mau atau tidak maunya Allah. Allah mengizinkannya terjadi atau tidak. Itu intinya. Tak ada hak kita untuk menjudge, oh tuh orang Cina tuh semua tuh rasain kenapa ngurusin menyiksa orang Uighur misalnya seperti itu. Itu hak Allah. Boleh jadi ya. Boleh jadi iya. Memang azab Allah. Tapi toh ternyata yang kena juga menyebar. Kena juga orang muslim. Apakah itu menjadi azab bagi orang muslim tersebut? Belum tentu. Bahkan orang yang kafir yang di Cina sekalipun itu tak ada kait-mengaitnya dengan orang Uighur. Dia rakyat biasa saja. Ada juga yang toleran dengan orang-orang muslim di Cina. Baik-baik juga, tapi kena juga. Nah, jadi gimana melihatnya ini? Ini takdir Allah. Qadarullah, ada virus ini dan Allah menurunkannya karena Allah mau, dan Allah memberikannya, mengenakannya kepada orang-orang yang Allah mau. La haula wala quwwata illa billah. Baik, jenis-jenis takut dalam Islam yang pertama, takut tabi'i. Takut tabi'i ini alami, natural, wajar, ya. Dia menjadi tabiat. Tabiat seorang manusia, dia punya rasa takut, dia punya rasa berani, dia punya rasa sedih, dia punya rasa bahagia. Nah, itu tabiat. Jadi takut yang tabiat, yang asli, memang natural, ada di setiap diri muslim. Rasa takut secara naluri manusia. Takut contohnya kepada siapa nih? Takut yang naluri, takut kepada harimau. Jumpa harimau, macam mana? Masa enggak takut? Ya. Udah tahu harimau keluar dari sarangnya kemarin ya, di Minas ada, di Duri ada ya, ketika asap kok itu. Takut enggak dengan harimau? Wajar takut. Kalau berani hebat kali, dia pawang harimau namanya tuh, ya kan? Perlu waspada nggak? Perlu. Duduk di rumah, jangan pergi ke semak-semak, ke hutan-hutan, karena harimau sedang keluar. Jangan pula menantang pergi ke sana. Habis tamat riwayat. Jadi ini namanya takut yang sesuai naluri manusia. Wajar takut. Ya. Dibuka lowongan kerja, gajinya 10 juta sebulan atau 20 juta sebulan. Apa rupanya kerjanya? Ngasih makan buaya. Banyak gitu. Siapa yang mau mandiin buaya, mandiin singa? Takut nggak wajar? Takut nggak itu?
takutlah orang, wajar. Kalau nggak takut, cepat dia umurnya pendek. Diambilnya juga pekerjaan tuh, memandikan singa. Gimana caranya tuh? Bisa nggak ngasih makan buaya? Baik, ini jenis yang naluriah, tidak ada masalah, ya. Tetapi yang dicela yang mana? Takut yang tidak ada sebabnya, tidak ada sandarannya. Istilahnya dia takut aja. Mau keluar rumah takut, mau ke WC takut jatuh lah, kalau keluar rumah takut kecelakaan lah, takut dibegal lah. Yang ini kalau tidak ada indikasinya untuk terjadi hal-hal yang dia takutkan, itu takut yang jenis tercela. Sikit-sikit takut, ya. Baik. Al-Qasas ayat 18. Karena itu jadilah Musa dikala itu merasa takut menunggu-nunggu dengan takut khawatir akibat perbuatannya. Boleh seorang mukmin menjadi seperti Nabi Musa dalam masalah takut. Nabi takut, kok bisa Nabi takut? Nabi Musa dulu ketika sudah dibesarkan oleh istrinya Fir'aun, ya, apa yang terjadi? Dia menengahi dua orang yang kelahi. Jadi tadi ada banyak Bani Israel ya Bu, keturunannya Nabi Yakub di Mesir. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Kipti. Orang Kipti ini penduduk aslinya Mesir. Kalau Kristen di zaman sekarang di Mesir itu ada dua jenisnya Bu. Kristen Koptik, ya, yang orang-orang Kipti biasanya. Kemudian Kristen yang biasa dari Kristen Protestan atau Katolik. Jadi kalau hari Natal mereka berbeda. Yang Koptik ini, ya, kebiasaannya adalah orang-orang Kipti, rambutnya keriting. Nah, itulah orang-orang asli Mesir. Jadi orang Kipti kelahi dengan orang Bani Israel. Nabi Musa, ya, menyelamatkan orang Kipti Mesir ini. Ditinjunya karena dilihatnya dia yang bermasalah. Jadi dia melindungi orang Bani Israel. Tetapi ternyata yang salah adalah Bani Israel. Tapi dah salah tinju Bu. Tinju sekali mati pula. Maka wajar nggak takut? Takutlah, ini salah bunuh, kan gitu. Dan tidak ada niat untuk membunuh. Dia hanya menengahi, ini orang kelahi gitu. Tertinju pula orang yang Mesir tadi, yang Kipti tadi meninggal. Maka adalah pemimpin orang Mesir itu berkumpul, mereka bermusyawarah untuk menangkap Musa. Karena yang dibunuh adalah orang Mesir, orang Kipti. Maka datang seorang laki-laki lari-lari datang ke Nabi Musa mengabarkan, Musa, ayo lari. Orang ini lagi sedang rapat mau membunuh kamu. Maka pergilah Nabi Musa dengan ketakutan. Rasa takut di sini wajar. Ya, maka Nabi Musa lari kemana? Ke kota Madian. Tinggal di sana 10 tahun. Nah itu dia. Menikah dengan yang kisahnya satu lagi itu. Ketika beliau lari ke kota Madian, dia melihat orang-orang sedang mengambil air di sebuah sumur. Adalah dua orang perempuan ini di belakang bersabar sampai semua laki-laki selesai. Ya, Nabi Musa ngelihat. Ya. Yang dibutuhkan Nabi Musa apa sekarang? Dia lagi istirahat, dikejar-kejar orang. Yang dibutuhkannya sedikit, yaitu apa? Makanan dan minuman. Tapi yang dia dapatkan banyak. Sebab apa? Tawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ketika sudah bertawakal dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan rezekinya, yang dapat Bu, bukan sekedar makanan. Istri, harta benda, rumah. Nah, itu yang didapatkannya. Dia rasa takut tadi menuntun ke sana, itu pun ada hikmah di belakang kisah ketakutan yang dikejar-kejar itu. Ya. Rupanya yang perempuan tadi, yang dua orang tadi adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam. Maka setelah dia bantu anak perempuan ini, yang dua perempuan ini berjalan di belakang Nabi Musa. Ini sebuah akhlak yang terpuji bagi seorang wanita. Kalau mau berjalan di belakang laki-laki. Nanti gimana cara nunjukkan jalannya ke rumahnya Nabi Syuaib tadi? Ya tinggal kasih komando, belok kanan, belok kiri, lurus, kan gampang. Nah, maka posisi yang terbaik bagi seorang wanita kalau berjalan
di belakang laki-laki. Baik. Boleh berarti kita takut seperti takutnya Nabi Musa. Baik. Kedua, kalau tadi takut boleh, kecuali tanpa sandaran apa-apa. Istilahnya dia takut, tidak jelas takutnya tuh. Yang kedua, takut maksiat. Ini terpuji, bagus. Kita harus takut, ini takut yang dikira sebagai maksiat, takut yang dilarang. Contoh, rasa takut yang menyebabkan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, amar menyuruh, ma'ruf berbuat kebaikan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar mencegah kemungkaran. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap individu muslim. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau ada kebaikan, kita suruh orang-orang, kita nasihati orang-orang untuk berbuat baik. Kalau ada kemungkaran, dicegah dengan tangan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu mencegahnya, maka turun sedikit. Apa itu? Dengan lisan, dinasihati dengan lisan. Kalau nggak mampu juga dengan lisan, maka yang paling rendah adalah mencegah kemungkaran dengan hati, yaitu berkata tidak setuju dengan kemungkaran yang berlaku dan mencela kemungkaran yang berlaku. Dan ini hukumnya wajib. Jadi jangan slow aja jadi muslim ya. Biarlah urusan mereka, kubur mereka. Tak boleh seperti itu. Yang pertama kita lakukan kalau ada kemungkaran, kita harus tadi mampu dengan tangan buat. Kalau tak mampu dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Kalau umat zaman sekarang ini yang terjadi ya, biarlah mereka, kita gitu ya. Padahal kita ada dihimbau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau takut yang menyebabkan kita sebaliknya, takut ditegur orang, takut kalau kita menasehatinya dia marah, ya. Misalnya bos tahu kita korupsi, takut kita dipecat sama bos, berarti kita takut nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ini namanya takut maksiat, takut yang dicela, takut yang dinilai sebagai maksiat. Itu salah satu contohnya. Kemudian seseorang takut berdakwah karena takut dimasukkan penjara. Seseorang takut menyuruh kepada kebaikan, ya. Karena apa? Takut diomongin orang. Jadi dia nggak jadi menyeru kepada kebaikan karena takut diomongin orang. Yang takut seperti ini adalah takut yang dihitung sebagai maksiat. Jadi jangan takut. Kalau mau taruh status juga di medsos, tidak ada masalah, ketik situ. Takut dibilang orang nanti pamer, takut dibilang nanti ustazah jadi-jadian, takut dibilang nanti kamu so alim. Takut yang seperti ini dikira sebagai takut yang maksiat. Kenapa? Kita mampu menyuruh orang kepada kebaikan dengan jari kita, ya, jari kita, tik ketik sesuatu yang baik. Hadis Nabi, taruh, bikin poster yang Islami, isinya hadis Nabi, petuah-petuah, nasihat-nasihat yang Islami, taruh online. Pandai buat video, bikin video. Ini menyuruh kebaikan, ya. Maka apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Kalau kita takut, banyak takutnya itu mencegah diri kita dalam berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, maka hukumnya adalah maksiat. Kita sedang bermaksiat. Kenapa? Kok takut kepada orang? Kok takut dibicarain orang? Kok takut dizalimi orang? Padahal ada Allah yang melindungi kita. Ya. Baik. Takut anak-anak kita nih, contohnya nih, disuruh beli rokok, ya, udah tahu dia rokok tidak bermanfaat sama ayahnya, tapi karena dia takut nggak dikasih uang jajan, diberinya juga rokok bapaknya. Sama dengan kita istri-istri, ya, takut diceraikan suami, nggak mau menasihati suami agar dia sholat. Nah itu, ini takut-takut yang maksiat. Padahal kita mampu menasihatinya. Dia juga tidak tiap hari dia bilang, bang sholat bang sholat bang. Memanglah dia akan lari dari kita kalau kita tiap hari
harus ada tata caranya, harus ada trik-triknya. Ya, kalau perlu keluarkan senjata ibu. Apa saja? Air mata. Ya. Nah itu dia. Ada momen-momen istimewa. Mungkin pas ulang tahun ibu ya keluarkan air mata ibu tadi nangis-nangis kan. Ada satu harapan yang aku inginkan bang selama 40 tahun umur aku bang. Satu ya bang, sholat lah bang. Itu manjur bu. Coba sholat bang, walaupun nak ke masjid, tolonglah bang 40 hari itu kan jadikanlah kado itu hadiah untuk ulang tahunku. Misal gitu. Atau ulang tahun pernikahan. Bid'ah saja. Wah itu urusan lain ya. Maksud saya bagaimana caranya agar suami kita nih sholat, gimana caranya anak kita sholat. Kadang-kadang perlu sentuhan betul. Pegang tangan baik-baik, pegang bahunya misalnya ya, karena kita sudah terlalu berjarak dengan suami, dengan anak kita, jadi nggak mempan lagi melalui lisan aja, dia masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau udah pakai sentuhan, apalagi tangisan, insya Allah manjur. Tapi syaratnya ibu nggak boleh nangis tiap hari, nanti dia kebal imun ya. Sama air mata buaya nampaknya mama nih. Ketiga, takut ibadah. Ini takut yang dihitung sebagai ibadah. Gimana itu? Takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, pemuliaan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ya, perendahan diri, maksudnya kita yang merendahkan diri, karena kita adalah hamba. Yang namanya hamba zaman dulu tuh hamba sahaya, berlutut di bawah ngomong sama tuannya. Maka seharusnya memang kita gitu juga kepada Allah, karena kita benar-benar adalah hambanya. Maka apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ridho. Sebab Allah adalah Tuhan kita, kita hambanya. Ya. Jadi takut yang seperti ini adalah takut yang terpuji, di mana kita mengagungkan Allah, kita rendahkan diri kita, dan ada rasa takzim, pemuliaan kepada Allah disebabkan rasa takwa kita. Takut ibadah dibagi kepada dua. Yang pertama yang terpuji apabila menimbulkan rasa takut yang mencegahnya melakukan kemaksiatan. Misal, biasanya orang takut ketika orang berada dalam pandangan orang. Tetapi kalau orang-orang dalam keadaan dia sendiri, seorang diri di dalam rumah, di dalam sebuah tempat, disitulah akan dibuktikan apakah betul rasa takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah atau tidak. Sebab kebiasaannya orang kalau di luar dia nggak mau buat maksiat sebab malu kepada orang lain. Tapi kalau sendiri banyak juga yang bermaksiat. Berarti apa tuh? Dia tak takut. Tidak benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama dengan konsep hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Ya. Pernah dengar ya? Ada seorang laki-laki yang berjubah putih, bajunya putih, tidak nampak lecek bajunya, tak nampak sisa-sisa perjalanan. Rambutnya hitam kelam, maksudnya rapi orangnya. Tidak pula diketahui dia dari Madinah atau dari kota yang berdekatan. Datang kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Langsung duduk hadap-hadapan dengan Nabi. Tanya, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah itu iman? Maka dijawab oleh Nabi, iman itu, dijawab rukun iman yang 6. Kemudian apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, rukun Islam yang 5. Ahsanta, betul, kata yang bertanya. Sebenarnya yang bertanya sudah tahu, cuman mau mengajarkan orang-orang yang hadir bahwasanya inilah rukun iman, inilah rukun Islam. Pertanyaan ketiga, wahai Nabi, apakah itu ihsan? Ihsan itu, dijawab oleh Nabi, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, padahal engkau tak bisa melihat Allah. Jadi dia takut betul, walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tetapi dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Inilah ihsan. Baik di depan orang ataupun di belakang orang, sendirian tetap sama. Salat, tak mencuri, baik di depan orang maupun di belakang orang. Inilah ihsan.
berarti beramal betul-betul seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut berarti takutnya kepada Allah nampak baik di waktu terang maupun waktu gelap, baik di waktu banyak orang ataupun dia sendirian. Nah itu ya. Kadang orang-orang yang hijrah nih Bu, ada yang bernostalgia dengan dosanya. Kayak mana tuh sudah? Dulu udah bertobat nih Bu, udah hijrah. Tapi dek karena banyak kali cobaan nih ya, dicoba oleh setan, dibisiki oleh setan dalam keadaan dia sendirian. Apa yang mau dibuat? Nostalgia lah dengan dosa masa lalu. Apa? Dulu pernah ngapain? Pernah ngelihat yang tak senonoh di dalam HP. Itu sangat kuat desakannya. Kalau sendirian di rumah, di kamar, dikunci pula kamar, sendiri di situ. Itu banyak orang yang bernostalgia dengan dosa masa lalunya. Yang ibu-ibu udah menikah, udah beranak, mau bernostalgia dengan masa lalunya dengan apa? Jumpa mantan. Penasaran dia masa lalu tuh. Siapa tuh mantan tuh? Udah nikah belum? Oh rupanya belum nikah. Kemudian diusut lah. Dulu abang pernah nggak sih suka sama saya? Kan gitu. Benar-benar nggak sih suka sama saya? Dikonfirmasi semua apa yang berlaku di zaman lalu. Kemudian putik cinta itu pun kembali tumbuh. Ini namanya CLBK, cinta lama belum kelar. Itu. Ya Bu. Sedang berdosa nggak dia? Dia sedang berdosa. Tapi kan nggak ada yang tahu. Dia tak takut. Tak takut apa? Tak takut kepada Allah. Tak takut juga pada suami. Tak takut. Sebab apa? Dilakukan secara diam-diam. Gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Nah itu dia. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, baik di dalam keadaan yang terang maupun yang gelap gulita, yaitu sendiri tanpa pandangan orang lain, berarti itu dia tak takut kepada Allah. Ya, gimana agar tidak nostalgia kembali kepada masa lalu? Maka banyaklah berzikir, kemudian jangan sendiri-sendiri, karena setan itu menerkam yang sendiri. Iya. 60 berapa umur Ibu? 60 masih 66. Nah, biarkanlah masa lalu berakhir. Kalau yang bahaya itu orang-orang masih muda nih Bu, mama-mama muda. 66 tahun itu kelewatan kalau masih ingat mantan. Tapi kalau jumpa ya udah biasa aja gitu. Ya wajar berbunga sedikit. Itu dia mantan yang pernah suka. Ya. Ya gitu. Baik, yang tercela adalah apabila rasa takut kepada Allah berlebihan dan menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Ini kalau kita sakaratul maut disunnahkan untuk mengingat-ingat yang baik tentang Allah, berhusnuzon kepada Allah. Caranya gimana? Dah mau nazak nih Bu, nyawa dah mau di sini, atau ketika itu kita sakit berat. Contoh-contoh orang-orang yang corona ini kan kita kan tidak tahu nih apakah dia hidup atau tidak. Kemungkinan besar adalah tidak. Nah, orang-orang yang dah tahu nih, jangan-jangan ajalnya dekat, disunahkan untuk berpikir yang baik tentang Allah. Sunnahnya gimana? Pikirkan, ini kena virus corona karena Allah berkehendak, dan Allah memilih saya supaya saya diberikan waktu untuk bertaubat. Gitu. Jadi rahmat Allah sangat luas. Siapa yang berputus asa pada rahmat Allah, ini bahaya. Jadi dipikirkan, insya Allah aku akan selamat dari siksa kubur. Insya Allah aku akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang kepadaku. Jangan dipikirkan ketika kita sakaratul maut, aduh dosaku banyak kali. Aduh, nanti gimana masuk kubur? Aduh, nanti neraka. Stres Bu, udah mau meninggal. Punya pikiran buruk kepada Allah pula. Pas dicabut nyawanya dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Dan itu kita tidak mau. Hanya banyak husnuzan kepada Allah. Apapun yang didatangkan oleh Allah kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Dan jika kita bersikap kepada takdir yang tidak kita sukai, dengan cara yang baik kita bersikap, kita terima, kita sabar, kita bersyukur,
niscaya Allah akan memberikan semuanya kepada kita. Ya apa? Yaitu apa? Keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah itu adalah rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Jadi gampang aja sebenarnya. Gampang bilangnya ya, tapi memang itu sebenarnya. Apa tuh sudah? Kalau udah kena corona nih, alhamdulillah, bilang aja gitu. Walaupun memang berat. Pada pukulan yang pertama, musibah datang, disitulah kita harus bersabar. Takut boleh, takut entah hidup tanda habis nih. Tetapi lebih baik kita bersyukur, kemudian kita berhusnuzon kepada Allah. Kalau misalnya bagus dipanjangkan umur, masih bisa berbuat kebaikan, maka panjangkan umur aku ya Allah. Kalau misalnya dengan dipanjangkan umur aku malah berbuat maksiat, ya udah enggak apa-apa, aku terima virus corona ini, ya. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Cabutlah semua rasa sakit ini dengan keadaan engkau ridho kepadaku. Itu. Ya. Rasa takut yang berlebihan kepada Allah juga, ya, jangan dilakukan oleh orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Contoh, orang yang sering berzina. Itu di dalam pikirannya kalau dia selalu berbuat zina, kemudian terjatuh lagi, dia bertaubat tapi buat lagi zina. Kadang-kadang berpikir seperti itu, ngapain aku taubat kepada Allah, sudah sering jatuh lagi dalam lubang yang sama, pasti Allah tidak akan ampuni dosaku. Makanya dia berputus asa pada rahmat Allah. Padahal Allah itu, apapun itu dosa kita, Allah akan ampuni. Besarnya dosa kita, Allah akan ampuni. Berkali-kali kita jatuh, Allah tetap akan mengampuni selama nyawa, ya, tak sampai di sini tenggorokan. Pasti Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut-takut yang berlebihan sehingga membuat diri kita berputus asa pada rahmat Allah. Baik. Surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Gemetar maksudnya takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Takut tetapi masih dalam rangka taat kepada Allah. Makin bertambah imannya ketika disebut nama Allah, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Baik, ini Bu, kalau Ibu ikut tahsin, disinilah nampaknya huruf qaf dengan kaf, hati-hati. Iza zukirallahu, jika disebut nama Allah, ya, wajilat qulubuhum, pakai qaf ya, qulubuhum. Kalau pakai kaf jadinya artinya jika disebut nama Allah maka bergetarlah anjing-anjing mereka. Maka fatal ya. Itu dia. Maka perlu kita betul-betul pelajari tahsin, perbaiki bacaan agar selamat kita dari mengucapkan kata-kata yang tak sesuai dengan artinya. Ya. Kalbun, anjing. Qalbun, hati. Ya. Baik. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di situ lagi ditekankan benar-benar orang yang beriman. Muslim orang yang berserah diri, tunduk kepada Allah. Mukmin orang yang percaya kepada Allah. Mukmin dan di level yang di atas muslim. Semua orang bisa muslim dengan syahadah, tapi tak semua orang muslim ini bisa betul-betul imannya sehingga dia menjadi orang yang mukmin. Di atas mukmin satu level lagi ada namanya orang muttaqin. Ini orang yang lebih lagi level. Bertakwa. Takwa ini, itu dia. Takut kepada Allah. Kemudian apa? Berharap kepada Allah. Takut kepada Allah, tetapi dia juga berharap kepada Allah. Raja wal khauf. Raja berharap kepada Allah, khauf takut kepada Allah. Ini harus balance. Dia takwa. Takwa itu raja dan khauf, berharap dan takut. Dan ini harus balance. Jangan sampai orang terlalu khauf
takut kepada Allah sehingga dia putus asa dari rahmat Allah, ya, saking takutnya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Langsung terpikir dalam benaknya adalah neraka-neraka yang sering dia baca buku tentang neraka, kondisi neraka, ya, bahkan yang paling ringan adalah memakai sendal. Ketika dipakai sendal terbakar kepala ubun-ubun, ya, dipakai lagi, dikembalikan lagi jasadnya, pakai lagi, apalagi yang besar-besar. Karena dia banyak membaca tentang azab kubur, azab neraka, ketakutan dia. Jadi khaufnya terlalu banyak. Rojaknya sedikit. Rojaknya ini berharap kepada Allah akan rahmat Allah. Bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun banyak tentang kasih sayang Allah. Tapi ada pula jenis orang yang terlalu banyak rojaknya kepada Allah, berharap kepada Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih Penyayang, disebut terus, ya. Allah tahu, Allah sayang dengan hambanya, ya. Maka dia kurang takutnya kepada Allah. Jadi gimana tuh? Gak apa-apa, gak tutup aurat, yang penting, ya, pakaian sopan. Dia bilang gitu, ya, pakaian sopan. Karena Allah pasti mengerti kita, Allah pasti mengampuni kita. Gak perlu pakai jilbab panjang-panjang nih. Dia bilang gitu. Tak perlu sholat, yang penting hati ini ke Allah. Dan Allah tahu hambanya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dia salah konsep. Terlalu banyak rojaknya, sehingga banyak dia berbuat maksiat. Santai. Kalau kata orang remaja-remaja, santuy. Bacanya santai juga, ya, tulisannya santuy. Nah ini Ustazah ini kurang informasi. Baik. Nah itu dia. Jadi gimana nih khauf dan rojak? Seseorang haruslah mengimbangi khauf dan rojaknya. Jadi stabil gitu. Harus husnuzan kepada Allah terus. Harus cinta kepada Allah, plus harus mengagungkan Allah, takut juga kepada Allah. Nah gitu. Jadi kalau ibu-ibu ini ada yang takut mati, apalagi yang sudah usia tua, kebiasaannya mengurung diri di rumah, kemudian bergerak sedikit pintu jendela, kira malaikat mau datang. Nggak mau ditinggal, dia mau ditemani dalam rumah, dalam kamar tuh kalau perlu. Dulu zaman mudanya nggak mau dia sekamar sama orang, sama suami aja. Udah tua, nggak ada suami udah meninggal, nggak mau ditinggal sama orang lain, harus tidur bersama. Sebab apa? Takut datang malaikat mau. Nah ini. Jadi gimana nih menyikapinya? Berhusnuzon kepada Allah, apalagi di usia senja, apalagi saat kita sakit. Berhusnuzon, baik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ibu kalau lagi haus minum apa? Minum atau makan? Minum. Kalau ibu lapar, ibu makan atau minum? Makan. Maka ketika ibu khaufnya berlebihan, rasa dahaganya berlebihan, maka ibu minum. Itu apa? Naikkan rasa. Yang satu, kalau terlalu kuat khaufnya, naikkan rojaknya. Kalau terlalu rojaknya kuat, maka naikkan sedikit khaufnya. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita balance. Itu ya, tetap husnuzan kepada Allah. Keempat, takut yang sir ini terselubung, tersembunyi, tetapi dia termasuk syirik kecil. Bagaimana? Takut kepada selain Allah berupa takut kepada berhala, takut kepada manusia atau makhluk yang jauh jaraknya, tidak ada di tempat, tidak ada di depan kita, tetapi kita takut padanya, ya. Kemudian takut kalau makhluk tersebut bisa membuatnya terkena hal yang berbahaya. Berkeyakinan bahwa makhluk tersebut bisa memberikan manfaat dan bahaya dengan akidah yang tidak benar. Ya, kalau ini udah main akidah, takut dia dengan sesuatu itu, padahal Allah lebih kuat daripada sesuatu itu. Contoh, kalau lewat mau masuk hutan, apa yang dilakukan? Assalamualaikum. Numpang lewat mbah, gimana gitu ya. Dia tuh mbah itu takutnya apa itu? Itu harimau atau apa sih mbahnya? Kepada penunggu hutannya. Yang kayak gini-gini. Kemudian enggak boleh pakai baju hijau ke pantai
Parang Tritis nanti disambut sama Nyi Roro Kidul dan tentaranya, hilang. Sebenarnya hilang tuh karena tidak pandai main di laut. Tersambar ombak, tertarik ke dalam, bukan karena pakai baju hijau. Nah itu, dan itu berlaku semua karena izin Allah. Sama dengan santet. Takut dengan santet? Ada juga orang yang takut dengan santet nih. Tetapi dia lebih kuat takutnya kepada santet ni daripada takut tak solat. Nah itu. Tak takut dia kalau tak solat ni. Tapi takut kena santet. Nah ini ada orang seperti ini nih. Padahal santet ini boleh enggak dia kena kita? Bisa enggak dia mengenai kita? Pelet, bisa enggak dia mengenai kita? Bisa, kalau Allah mengizinkan. Dan santet itu bagian dari ilmu hitam, yang mana ilmu itu pun diciptakan oleh Allah. Bagian dari ujian. Jadi ilmu-ilmu ini kan ada ilmu yang benar, ada ilmu yang salah. Ilmu yang harus dituntut, ilmu yang tak boleh dituntut. Termasuk ilmu hitam ini tak boleh dituntut. Nah, kalau ada orang yang menuntutnya, kemudian mempraktekannya dan mengenai orang lain, itu bukan karena dia yang pandai, tetapi karena Allah mengizinkan pelet dan santet itu terjadi. Kalau Allah tak mengizinkan, tak akan terjadi dia, tak akan kena kita pelet itu. Disentuh orang, tak. Apa bang sentuh-sentuh bukan mahram. Weh, enggak mempan rupanya adik ini. Padahal awak mau melet dia, kan itu. Mau nyantet dia atau mau ilmu apa itu, Bu? Pengasih. Jadi disentuh, dia mau sama kita. Nurut. Buka dompet, ya dibukanya. Kasih duit semua. Yang kayak gini banyak kena di luar. Di terminal, di tempat di pasar, ilmu tenung nih. Yang kayak gini. Ini tidak akan kena kita kalau Allah tidak mau kena ke kita. Tapi kena dia kalau Allah mau, bukan karena mampunya si tukang sihir ini. Itu ya. Harus kita percayai santet ini ada. Cumanya harus percaya juga tidak akan kena kita kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan kena kita kalau Allah mengizinkannya. Dan akan sembuh kita dengan izin Allah juga. Allah bilang tak sembuh-sembuh ya. Gimana prosesnya? Kesana kesini ruqyah, ya berobat, berzikir dan sebagainya. Bagaimana caranya biar dia sembuh? Kemana dia mau lari menyembuhkan dirinya? Ke aku atau ke orang lain? Ada orang pergi malah kena santet, kena pelet, pergi ke tukang sihir juga, ke dukun juga. Nah, Allah mau lihat ini yang kena ini mau kemana dia? Mau lari kemana? Maka tak sembuh-sembuh, keliling dia sampai bertahun-tahun. Sebab Allah ingin dia kembali kepada Allah, supaya dia menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan ini hikmahnya kena santet tuh, kena pelet. Itu hikmahnya. Nak nikah sudah apa betul kena pelet, kena apa namanya, itulah ilmu apa namanya, bukan ilmu hitam juga. Boleh jadi. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ilmu sihir yang memecah belahkan hubungan suami istri, dan itu terjadi. Yang menjadikannya siapa? Allah. Allah berkehendak itu kena, ya udah kena. Terpisah, dia cerai gara-gara sihir. Seperti itu. Baik. Ada lagi, kalau keris pusaka tidak dimandikan, tak dicuci, maka dia nanti akan dapat bala. Ya. Ada lagi yang ibu-ibu yang punya ilmu sihir atau ilmu yang hitam, ya, harus mewariskannya kepada anaknya. Ini ada jenis yang seperti ini. Anaknya harus mewariskannya kepada cucunya. Ya. Yang kayak gini-gini nih, kalau tidak diwariskan dia takut, nanti dia matinya tidak akan tenang. Kalau di Rokan Hulu itu ada ceritanya juga, Bu. Enggak mati-mati dia, kecuali dibukakan atapnya. Nah, yang seperti ini. Inilah termasuk syirik. Ya. Itu ya, Bu ya. Ya. Baik. Ya. Ada lagi yang masuk kuburan, dia enggak mau berjalan tegak tetapi merangkak. Yang ini dah termasuk syirik, Bu. Sebab apa? Dah sampai menundukkan diri kepada benda-benda yang di bawah Allah. Berarti dia merendahkan dirinya di bawah makhluk. Padahal yang menciptakan makhluk yang itu adalah Allah. Nah itu, ada nggak orang seperti ini? Ada. Jadi kalau di Malaysia itu ada beberapa kesultanan yang masih ada setiap provinsinya. Satu yang tak ada lagi itu orang Melaka.
Jadi orang Melaka ni, ada kawan saya seorang Melaka ni, dia sebut kami tak main tuh masuk menyembah raja. Kalau masuk menyembah raja tuh gini, masuk nampak muka, jalannya pelan-pelan gitu, agak menunduk, mundur kalau dah selesai hajatnya bertemu raja, mundur, nggak boleh balikkan badan. Yang seperti ini, kami tak main lagi itu. Sebab apa? Dia udah nggak ada kesultanannya. Kalau yang lain masih ada. Itu, ya. Baik, memalingkan takut yang ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, khauf, takut yang seperti ini dicela dan termasuk syirik, ya, dosa besar. Karena memalingkan suatu amal ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, takut kepada mayat, takut kepada setan, takut kepada jin, takut kepada hantu. Tak mau dia solat tahajud. Sebab apa? Nampak berkibar-kibar putih-putih, apa tu dia? Rupanya jemuran dia lupa diangkat. Nah itu. Takut mau bangun malam, itu juga lah kasusnya, dengar krik-krik, gerak-gerak apa kayak gitu ya. Yang kayak gitu. Rupanya harus diteliti, Bu. Cari tahu tuh benar hantu atau tidak. Dalam sejarah hidup ibu, apa benar pernah lihat hantu? Ada? Tidak ada. Tapi nyatanya orang takut. Sebab apa? Banyak nonton film hantu, maka itu bayang, ya itu. Ya, takutnya kita takut terjatuh ke dalam yang syirik nih. Takut kepada setan, kepada hantu, pocong, kuntilanak dan sebagainya. Ya, menyebabkan kita menunda ataupun tidak melakukan ibadah kita. Dulu zaman-zaman dulu ya, belajar Iqra, belajar ngaji kan ke surau. Habis solat maghrib pergi ke masjid, pergi ke musola ke surau. Itu anak-anak tuh kalau udah tengok hantu di pinggir jalan malam hari, besok tak mau lagi pergi ngaji. Padahal perlu dilihat betul apakah itu hantu atau tidak. Ya. Kalaupun dia nampak betul, berarti itu bukanlah hantu yang dikatakan orang hantu, tetapi itu adalah jin. Kalau jin ini tinggal sebut aja, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah, bismillahirrahmanirrahim, lewat depan dia. Beranikan diri. Jangan nampakkan kita takut. Kalau kita nampakkan kita takut, makin senang dia. Ya. Lawan aja dia kalau ada pintu terbuka sendiri, krek. Apa? Nakut-nakutin gue, kan gitu. Tantang aja, ajak dialog. Mau makan? Ini ada Indomie goreng ya, goreng sendiri. Gitu aja. Sebab dia adalah makhluk juga. Tidak akan dia bisa menyakiti kita. Ya, takut lewat kuburan. Ya, orang aja tinggal samping kuburan, tidak ada dimakan hantu, dibunuh hantu, tidak ada. Itu semua fiksi. Adanya cuma di televisi. Itu ya. Baik. Membunyikan klakson kalau lewat kuburan itu pun ada juga dibuat orang. Entah kenapa. Ya. Itu dia. Lewat bawah jembatan, terowongan dan sebagainya. Orang-orang barat pun tak ada buat macam itu, selamat juga adanya. Lagi-lagi ibu-ibu yang punya cucu, jangan juga lagi dipaksa anak menantu ataupun anak sendiri untuk pasang benang 7 rupa, entah apa itu ya, di sini. Itu syirik. Taruh gunting bawah bantal, itu syirik. Takut gigit kuntilanak, Ustazah. Mana kuntilanak tu? Ada mana tak? Bawang putih, macam-macam. Orang barat selamat aja, anak dia tak ada digigit hantu. Ya, itu dia. Baik. Tak beragama tu. Kita ngaku-ngaku orang Muslim, ngaku beriman kepada Allah, tapi tetap takut kepada makhluknya. Itu kan aneh. Ya, baik. Takut pada makhluk disertai anggapan bahwa makhluk tersebut bisa memudaratkan, membahayakan diri kita. Ya, kemudian juga takut kepada kematian, takut kehilangan rezeki. Yang ini hukumnya sampai kalau kuat kali sampai jatuhnya ke syirik. Takut tidak dapat uang, maka dia bekerja sungguh-sungguh tiap hari, keluar pagi pulang malam. Ya, istri dan di rumah nunggu. Padahal jam kerja kantor jam 5 sore, bisa dia pulang malam 9 malam, 10 malam, dek karena mencari tambahan uang. Takut tidak ada nafkah, takut uangnya sedikit. Yang kayak gini tuh otomatis dia tidak tidak beriman kepada Allah lah yang mengatur semuanya, rezeki termasuk.
Rezeki itu sudah ada, Bu. Sudah ada takarannya masing-masing, semua dapat. Ya, tetapi memang dijadikan syaratnya untuk bekerja, untuk berikhtiar. Cuman hasilnya ya udah yang tadi, yang udah ditakar tadi. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia harus berusaha. Tetapi hasil tersebut bukan didasarkan dengan hasil keringat kita, dengan usaha kita. Karena banyak orang yang berbuat, banyak yang ikhtiar, ya, banting tulang kerja dengan segala metode yang bagus, tepat, perencanaan yang luar biasa mantap, tapi ternyata hasilnya di luar yang diharapkan. Itu apa itu? Takdir. Dan rezeki adalah bagian dari takdir Allah. Ya. Baik. Takut melihat Ka'bah kosong. Tanda-tanda kiamat. Oh, itu udah banyak tersebar di medsos. Dikirimnya gambar, dikirimnya video, lihat tempat tawaf kosong, melempung. Kosong melempung karena dibersihkan. Karena memang kita antisipasi virus corona. Jadi kalau tak mau menyebar banyak, apalagi persinggungan antara orang itu banyak sekali di tawaf. Kalau kena satu, kena semuanya. Jadi apa? Pesan Nabi bahkan kalau dah ada wabah itu di suatu tempat, jangan kita ke sana. Tapi kalau kita ada di sana, jangan kita keluar. Ini maksudnya apa? Agar tidak menyebar kepada orang lain. Nah, jangan zalim kepada orang lain. Kalau kita dah kena, udah di situ aja. Nah, seperti itu. Nah, ini antisipasi, jadi tidak ada masalah. Dan pada kenyataannya bukan kosong, dia kosong sementara untuk dibersihkan, ya, untuk dikasih sanitasinya, ya, antibakterinya dan sebagainya, antiseptiknya. Ada yang tawaf di lantai 2 dan lantai 3, tidak sama sekali diberhentikan tawaf tersebut. Dan hari ini sudah ada edarannya lagi dari pemerintah Saudi, dibuka lagi untuk orang tempatan, orang Saudi, bukan untuk umroh, tetapi boleh sholat di sana, boleh tawaf sunnah. Umrohnya ditutup bagi orang-orang yang luar setelah dibersihkan. Jadi jangan takut. Boleh mengatakan ini sudah akhir zaman, tetapi harus dilihat, ya. Jangan sampai takutnya membuat kita lebih takut lagi kepada akhir zaman tadi ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah haji itu pernah ditutup 40 kali. Apa? Yang pertama itu pada tahun 930 ada orang yang mau mencuri Hajarul Aswad. Jadi peristiwa ini menyebabkan dikosongkannya Masjidil Haram. Enggak pertama kali, Bu, yang terjadi kayak kemarin. Ya, karena corona. Ini pernah terjadi. Yang kedua, tahun 983 ada perselisihannya dikelahi nih, Bani Abbas dengan Bani Abid. 8 tahun muslimin dari Irak dilarang melaksanakan ibadah haji. Bayangkan. Tahun 1257 penduduk Hijaz dilarang berhaji. Pada tahun ini tak ada satupun jamaah haji yang berasal dari Hijaz. Ya, jadi jangan takut berlebihan, waspada boleh, ya. Tahun 1814 wabah taun, ini 8.000 korbannya yang meninggal dunia di wilayah Hijaz. Hijaz ini daerah dekat Makkah dan Madinah, ya, sebelah situ, ya. Jadi 8.000 yang meninggal, tak ada ibadah haji, ya. Maka tahun 1831 ada lagi wabah Hindi, berasal dari negara India. 3/4 jamaah haji yang pada tahun itu meninggal. 3/4, Bu, bukan 1/4. Jadi enggak sekali ini ditutup, ya. 1837 ada epidemi. Ini sangat luar biasa, ya. Tak ada ibadah haji di tahun ini hingga 3 tahun berikutnya disebabkan sebuah wabah. 3 tahun setelahnya, berarti totalnya 4 tahun, ya. Kita belum jelas apakah tahun ini benar-benar ditutup haji atau tidak, kan? Wallahu alam, tiba-tiba ternyata nanti telah berhasil ditemukan antivirusnya, vaksinnya.
Ya, jadi tetap berpikir yang baik-baik, husnuzon kepada Allah. Jangan sampai ketakutan sehingga apa? Seperti justru malah seperti orang yang tak punya Tuhan, atau lebih takut kepada hari kiamat tadi atau akhir zaman tadi ketimbang takut kepada Allahnya sendiri. Ya, baik. Wabah kolera tahun 1846. Menyebar wabah kolera, imbasnya pada jamaah haji hingga ibadah haji tahun itu ditiadakan, dan berulang lagi wabah kolera ini tahun 1850, 1865 dan 1883. Nah itu, yang sekarang corona. Nanti tiba masanya kalau Dajjal sudah keluar, penyakit-penyakit makin banyak yang tidak ada obatnya. Jadi virus corona ini kemungkinan bukan hanya ini saja. Mungkin tahun-tahun berikutnya atau puluhan tahun ke depan ya akan ada lagi virus yang tak ada obatnya. Jangan panik kuncinya. Sudah. Waspada akhir zaman, ya memang sudah di akhir zaman. Kata Nabi apa? Aku dan akhir zaman itu seperti ini. Ini tuh dekat. Dan Nabi adalah Nabi terakhir. Ya. Tapi tak dikasih tahu kita kapan tepatnya hari kiamat itu. Yang dikasih tahu adalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya tetap kita waspada dan beriman kepadanya. Memang ada tanda-tanda tersebut. Tapi kalau untuk mencocok-cocokkannya ini tanggal berapa, tahun berapa, jangan dibuat, sebab tak ada yang buat seperti itu. Istilahnya gimana? Tak ada. Nabi sendiri pun tak bagi tahu. Ya, waspada. Maka perbaiki amalan sendiri, berdoa, termasuk orang-orang yang beruntung tidak menyaksikan hari kiamat. Kalau ada hari kiamat, itu sisa-sisanya orang-orang yang banyak maksiat aja tuh yang menyaksikannya. Ya. Dajjalnya gimana? Nah, itu. Dajjal ini berdoa, ya Allah, kabulkan doaku. Doanya apa? Bisa menurunkan air hujan. Maka dia betul-betul akan menurunkan air hujan. Kalau besok kita hidup bertahun-tahun ya ke depan, tahu-tahu ada lagi asap yang kuat sekali sehingga orang-orang itu menunggu hujan enggak dapat ya. Datang Dajjal bilang, "Saya akan turunkan hujan, sembah saya, mau enggak?" Semua orang itu, kita aja berapa bulan kemarin kena. Ingin sekali hujan. Maka ketika hujan datang kita senang. Kalau dah sampai tahap yang luar biasa, tak ada hujan sama sekali, nafas pun susah, Dajjal datang menawarkan air hujan, ini orang-orang yang tipis imannya, maka dia akan sembah Dajjal itu. Dajjal juga berdoa, ya Allah, berikan aku kuasa untuk membunuh orang dan membangkitkan lagi, menghidupkan dia kembali. Kehilangan kita pasangan hidup kita dan meninggal anak kita, orang tua kita yang kita sayangi, datang dia, percayalah kepada aku bisa menghidupkan orang lagi. Hidup kayak benar-benar, tring, hidup lagi orang tua kita, suami kita, anak kita. Apa katanya? Sembah saya. Orang yang tipis, maka dia akan ikut Dajjal. Tipis imannya akan ikut Dajjal. Apalagi Dajjal bisa menyembuhkan segala jenis penyakit di dunia, termasuk virus-virus ataupun apa yang tak akan ada obatnya itu. Jika dikatakan saya punya obatnya, sembah saya, percaya saya adalah Tuhan kamu. Orang-orang yang tipis imannya, maka dia tak akan selamat daripada Dajjal. Bahkan Nabi bilang apa? Ada orang yang beriman, yang imannya kuat, tetapi ketika dia berjumpa dengan Dajjal, dia malah ikut Dajjal. Maka perintah Nabi, kalau tahu udah ada Dajjal, jangan ikuti dia, hindari dia, jangan bertemu dengan dia. Sebab apa? Tipu dayanya sangat kuat sekali. Menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan, harta banyak, makanan banyak di belakangnya mengikut. Maka kita banyak-banyak doa. Ketika sebelum salam baca doa, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnati masihid dajjal, dari fitnah Dajjal. Nah itu dia. Ya. Wajar kita takut, tetapi takut kita jangan sampai kepada takut yang tercela, bahkan takut kepada benda-benda yang menyebabkan kita syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan dipersilahkan.
Ada? Takut, ya. Takut bertanya, sesat di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut kepada apa? Mayat atau setan ya? Ya. Iya. Ketakutan yang menular namanya itu. Jika kita berada di tempat-tempat yang memang nampak ada keberadaan jin di sana, ya, gimana kita baiknya bersikap? Ya. Pertama memang kita takut, habis itu kita berani. Tak tahu ada pula kawan juga yang takut. Akhirnya takut juga kita, sama-sama takut berdua. Nah ini gimana? Harusnya kita sebagai manusia, ya, memang kita tak bisa melihat mereka, kan gitu, ya. Kalau mereka mengganggu kita, baru kita bertindak. Kalau mereka tak mengganggu kita, ya udah biarin aja. Karena hak untuk hidup di dunia ini ada juga mereka punya, ya. Semuanya kita nggak bisa melihat mereka karena mereka makhluk gaib. Kita percaya mereka ada, ya, percaya kita. Bahkan di rumah kita ada, di masjid pun ada. Kalau dalam masjid yang baik-baik lah, yang muslim, ya. Nah, yang menakut-nakuti berarti dia sudah melanggar batas-batas. Jin-jin yang menakut-nakuti manusia atau menampakkan dirinya berarti dia telah melanggar batas dunianya. Sempat dia mencelakakan kita ataupun mengganggu kita, maka kita perlu bertindak. Cara kita bertindak bagaimana? Yang pertama, jangan takut padanya. Percaya kepada kita sendiri bahwa kita ini akan terlindungi dari apapun itu. Karena yang punya makhluk, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Apa yang dianjurkan ketika kita berhadapan dengan mereka yang telah melanggar batas ini? Maka tata caranya bisa dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta zikir-zikir, ya. Atau kalau mau berarti di ruqyah. Ada nggak ruqyah tempat ini? Ada. Jadi bukan cuma badan saja yang bisa di ruqyah, tempat juga bisa di ruqyah. Tidak harus pergi ke ustadz ruqyah, tinggal istilahnya baca sendiri pun bisa. Dia ngefeknya gimana? Ngefeknya ketika kita percaya dengan apa yang kita baca. Ya itu. Dapat menghindarkan kita dari gangguan-gangguan. Tapi kalau kita baca tapi nggak percaya itu, atau mungkin karena ketika membaca mungkin tidak pakai wudu dulu, ya. Kemudian yaitu tadi tak percaya kepada kekuatan daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir ruqyah. Biasanya nggak mempan kalau kayak gitu. Itu. Jadi kuncinya apa? Percaya diri dan ya. Ya. Di terapi aja kawan ya. Istilahnya gimana? Itu tuh membutuhkan keberanian ya, dan itu perlu dilatih. Ya. Anak-anak yang pramuka itu, anak-anak santri, biasanya mereka itu memang digojlok betul. Kami dulu pas di pesantren itu memang adalah pas sesi-sesi pramuka tuh disuruh jalan satu kampung tuh masuk ke dalam kuburan, ya. Bahkan ada pesantren itu yang digali lubang, suruh tidur di dalam lubang biar merasakan ada efek. Inilah besok kalau yang terjadi kalau kita meninggal. Nah, ingat azab kubur dan sebagainya. Jadi nggak takut yang kayak gitu-gitu lagi, sebab digembleng betul. Nah, kalau teman ibu tuh masih takut yang kayak gini, suruh ikut pramuka. Tak, bercanda saja. Harus tanamkan kuat dalam hati. Ini ciptaan Allah.
Yang mengendalikannya adalah Allah. Maka minta kepada Allah. Dan cara kita adalah baca-baca ayat Al-Quran dan doa supaya mereka tak ganggu kita lagi. Gitulah. Iya, Bu. Bu. Ya. Terus masuk lagi beresin, masuk lagi besok mau kelas. Aku diusir, katanya tempat dia, aku nggak boleh di sini. Udah bukan lagi dia diusir katanya tempat dia. Kemungkinan itu. Gimana itu Ustazah kalau terjadi kayak gitu? Berarti kan itu namanya kontak dengan yang gaib, ya. Ada larangan kita ketika kita bersuci istinja ya, dengan batu, istijmar namanya. Batu boleh ya, asalkan jangan tulang, karena tulang adalah makanan jin, ya kan gitu. Dan memang ada makanan, berarti ya, kalau dikatakan makanan jin ya memang makanan jin, ya. Mereka bertempat nggak walau gaib? Ya bertempat juga, kayak gitu. Berarti kalau dia ada seperti itu, berarti kontak dengan alam gaib tadi. Dia proteslah, itu tempat dia, kan gitu. Maka kalau ibu masih mau di situ, ya tinggal baca aja ayat ruqyah, biar dia cari tempat yang lain, gitu. Karena kita butuh dengan tempat itu. Gitu. Rumah sakit kan? Tuh. Maka banyak-banyak situ baca Quran kalau kita datang jenguk orang, ya, kalau kita jaga gitu. Termasuk masuk rumah baru atau pindahan kontrakan baru kita ya masuk kan. Biasanya kalau udah kosong lama mungkin akan diinapi juga oleh mereka. Maka masuk baca surah Al-Baqarah yang terakhir-akhir itu, ataupun satu Al-Baqarah panjang itu kalau perlu, hidupkan murattal Qurannya itu ya. Dia meninggal sore. Ada meninggal. Ada orang pasien baru kan langsung besok direncanakan operasi dia. Kasihan dia nggak bisa tidur, udah ditahan-tahan kan nggak bisa, akhirnya di tempat kita, di tempat stasiun situ. Iya. Kasihan dia nggak bisa tidur. Kita pun kamar penuh, jadi gimana? Kasihan dia. Mungkin terjadi itu. Yang meninggal itu rohnya itu mengangkat. Masalah roh ini kan bagian dari sesuatu yang gaib. Roh itu untuk manusia ditiupkan ke dalam kandungan ketika umur sekitar 120 hari atau 4 bulan ya. 4 bulan. Berarti apa? Ada kontak antara roh dengan jasad sehingga bisa bergerak jasad itu dengan bantuan roh. Ketika mati, yang ditarik adalah rohnya. Maka ketika roh meninggalkan jasad, jasadnya jadi nggak bisa bergerak. Rohnya itu kemana? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Nabi Muhammad ditanya tentang masalah roh. Apa perintah Allah? Jawablah, roh itu adalah bagian dari urusan Tuhan. Istilahnya apa? Ini benda yang gaib. Entah apakah itu betul yang keluar tadi betul roh yang sudah meninggal tadi, ataupun jin yang lain. Tapi kita percaya bahwasanya ini adalah benda gaib, dan yang gaib ini ada. Kita percaya malaikat gaib, ya. Hari kiamat surga itu belum nampak sama kita, neraka belum nampak dengan kita. Padahal dia ada, bukan fiksi. Dia ada tapi nggak bisa kita nampak. Malaikat juga tak nampak, ya. Malaikat itu ada, berkeliling dengan kita, lewat. Kadang-kadang kita pun berserempak dengan dia, tapi kita tak bisa melihat dia. Seperti itu. Jadi percaya saja ada benda gaib itu, tapi kita tak tahu itu yang mana. Ya, apakah malaikat, apakah jin, apakah roh yang sudah terlepas dari jasadnya. Ini kita kembalikan kepada wallahu a'lam. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, ya itu betul jinnya, oh itu betul, yang membuat kamu sakit adalah si jin, yang membuat kamu sakit adalah roh orang itu, misalnya. Dari mana dia tahu?
Nah, itu. Ya, hati-hati. Dari mana dia tahu? Perlu disikapi betul-betul tuh ya, yang mengetahui alam-alam yang gaib sebelah sana. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang makanan jin. Ada orang menggunakan tasbih dengan tulang unta, gimana? Ada ya? Ada. Baik. Kalau masalah tulang adalah makanan jin, itu betul. Maka jangan mengkotorinya, ya, karena dia adalah makanan bagi mereka. Istilahnya, kalau dikasih untuk membersihkan dubur kita, nggak enak. Istilahnya kan tidak menghormati mereka. Tapi kalau dijadikan dari tulang tasbih tadi, dia boleh dijadikan apabila hewannya itu adalah hewan yang halal dimakan, yang tidak bernajis. Kalau tulangnya babi najis, maka tak boleh dijadikan tasbih. Tapi kalau unta ini halal dimakan, maka diperbolehkan untuk dibuat sebagai tasbih. Tapi kalau boleh jangan tulang kayu, batu, plastik, nggak ada masalah. Ya, kalau yang tulang-tulang kayak gini sebaiknya dikuburkan bersama. Tidak pula kita setelah memburu rusa, memburu segala macam binatang yang mempunyai tanduk, kita pamerkan di ruangan kita. Karena itu bagian dari dirinya, kuburkan dia, gitu ya. Kurang elok lah menurut saya kalau dibuat dari tulang unta, tasbih tadi. Tapi kalau untuk memegangnya, nggak ada masalah. Karena dia memang bagian dari hewan yang halal dimakan, gitu ya. Baik, ada lagi Bu? Sama-sama. Ada lagi? Itu tadi ya, takut pada tempatnya dan ada alasannya takut ini. Jangan takut tanpa alasan, sikit-sikit takut. Jadi orang yang paranoid, mau keluar rumah takut dia, ya, takut semuanya. Ada pula yang jenisnya seperti penyakit Bu, orang yang tidak bisa hidup secara tidak higienis. Aduh, nih HP ini habis keluar dari rumah perlu dikasih disinfektan dulu, antiseptik dulu, pakai tisu basah. Mau salaman sama orang pakai jari aja, kalau nggak kayak gini. Susah dia keluar rumah. Nah, ini penyakit, ada nama penyakitnya dalam kedokteran itu ada. Ya. Orang-orang yang paranoid. Ada orang yang takut ketinggian. Ya, naik lift tinggi kali atau ke tempat yang tinggi, dia takut sampai-sampai seperti anak kecil merunduk, ketakutan. Ini penyakit. Kalau dia namanya penyakit, itu dimaafkan, tidak dicela karena dia sudah termasuk penyakit mental. Itu ya. Ada yang takut macam-macam, takut ini, fobia ini ya. Fobia terhadap tikus, boleh nggak? Ada. Kadang-kadang bapak-bapak pula ya, kita mengharapkan dia sebagai suami untuk melindungi kita dari tikus-tikus ini, tapi dia pula tak mau, tak berani. Ada tikus langsung naik kursi, nampak kecoa juga pun naik atas kursi. Kita yang sebagai istri suruh membunuhnya. Nah, itu. Jadi mengerjakan tugas laki-laki seharusnya itu kan. Itu. Baik. Takut, asal jangan takut yang luar biasa itu ya. Yang dua yang dilarang, takut berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Takut yang menyebabkan kita jatuh kepada syirik. Yang dua ini harus dijauhi, jangan buat ini. Takut virus corona, nggak apa-apa, wajar, tetapi dalam tahap yang biasa saja. Anggap dia memang ada, ya, sudah ketahui bahwa dirinya ada dan menyebar, tapi tidak kena kita atas izin Allah dan kena kita juga atas izin Allah. Ya udah santai aja, tidak perlu memborong masker, menimbun masker dan alat-alat lainnya. Gitu. Ya. Kalau biasanya nih, kalau udah takut berlebihan, kebiasaannya orang itu yang kena. Ya enggak? Biasanya seperti itu. Kita takut nih kayaknya nih HP ini hilang. Hilang apa itu?
Sama kayak kisah saya dulu. Saya pergi ke Eropa itu, ke mana? London. Sendirian, Bu. Sendirian mau nunggu penerbangan pagi-pagi. Jadi tidur saya sana. Membatin saya dalam hati saya. Ini kalau sendal saya tanggalkan, sepatu saya tanggalkan, mungkin hilang. Orang-orang yang punya suuzon kepada diri sendiri ini ya, pasti nanti kayak gini. Terjadi betul ya, Bu. Hilang ya. Saya bangun, la ilaha illallah, hilang sepatu saya tadi. Nasib baik punya sendal. Saya keluarkan sendal saya, sandal Jepang. Tapi yang hilang tuh sepatu tadi sebelah, Bu. Berarti itu kan orang usil. Kalau dia butuh dia ambil dua-duanya. Hilang sebelah, saya cari kemana-mana nggak ada. Barulah saya pergi jalan, udah mau pergi, ada ikhlaskan sajalah. Siapa suruh tadi pakai batin dalam hati. Maka kalau batin dalam hati langsung sapu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Dah percaya, husnuzon kepada Allah, benda itu tidak akan berlaku. Dah jalan sebentar, pergi ke lift, dah mau pergi, nampaklah sepatu itu sebelah di mana? Di bawah eskalator. Kenapa hilang? Usut punya usut. Ini salah satu fobia yang lain. Namanya Islamofobia. Takut kepada Islam. Islam teroris dan sebagainya. Jadi saya pergi ke London itu masa itu tahun 2015. Ya. Ketika itu baru muncul-munculnya ISIS. Ya, teroris Islam itu. Jadi orang-orang semua di Eropa pun menjadi bahan bagi mereka. Ini Islam lagi, ini Muslim lagi. Nampak perempuan berjilbab, salah satu identitas Muslim ya pakai jilbab kan yang perempuan. Sendiri pula. Kerjain aja lah. Dia ngerjain orang manusia sebelah sana, kita kerjain pula dia yang sebelah sini, kata dia. Ini Islamofobia, takut kepada Muslim. Takut kepada Islam. Padahal tidak semuanya seperti itu. Itulah dia kisahnya. Itu ada pula satu lagi, orang ini bebas bawa anjing. Kalau kita takut kepada anjing ya, Bu ya. Itu. Kenapa? Sebab memang dalam agama kita itu najis. Yang dalam mazhab Syafi'i, najis harus sama ya kalau kena. Tapi karena inilah membuat kita takut berlebihan kepada anjing. Padahal anjing ini sebenarnya mudah saja, Bu. Di Turki ataupun di Eropa, dia santai aja, jalan-jalan sendiri di pusat kota gitu ya. Yang saya lihat di Istanbul itu anjingnya tuh dikasih tanda sini di telinganya, tanda sudah disuntik rabies dan sebagainya. Jadi mereka santai aja karena masyarakatnya menerima anjing dengan cara yang baik. Jadi anjing yang gigit-gigit, yang nyala-nyala tuh nggak ada. Sudah biasa dia dalam lingkungan manusia. Kalau di Indonesia karena kita udah takut sama anjing, anjing pun jadi marah sama kita. Lewat satu orang digonggongnya kita berkali-kali. Habis itu kalau kita maju sedikit dikejarnya kita. Itu ya. Itu. Jadi mereka kalau di Eropa tuh masuk ke mall, masuk ke toko-toko seperti biasa. Itu. Jadi suatu masa itu orang ini bawa anjing, satu orang bapak-bapak ini sengaja dia diulur-ulurkannya anjingnya ke saya. Maksudnya apa? Kan Islamofobia dia tuh. Takut dengan Islam. Baik, itu dia ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.